Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiah Khalifatul Hikmah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang dari kelas 7B NPM 173263. Pada video ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang peranan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Di sini saya akan berbagi informasi tentang peran bioteknologi dalam bidang kesehatan, bidang pertanian, dan juga bidang lingkungan. Selamat menyimak video berikut ini untuk menambah wawasan kita semua. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga kalian semua. Ini saya akan berbagi informasi tentang peran bioteknologi dalam dunia kesehatan, pertanian, dan juga lingkungan. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu peran bioteknologi dalam bidang kesehatan, yaitu terjadi pada aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Dapat diketahui bahwa chikungunya ini penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk dan menyebabkan demam dan juga nyeri sendi secara mendadak. Chikungunya ini termasuk pada penyakit tular vektor atau penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui vektor seperti serangga atau arthropoda. Jadi virus ini tidak dapat ditularkan secara langsung, melainkan harus melewati vektor. Nah, penyakit tular vektor ini dibagi menjadi dua genus, yaitu flavivirus dan juga alphavirus. Untuk klasifikasi flavivirus, yaitu salah satu genus yang termasuk di dalam famili Flaviridae. Sedangkan untuk alphavirus ini salah satu genus yang termasuk famili Logaviridae. Untuk replikasi dari kedua genus ini dibedakan pada membrannya. Jadi flavivirus ini replikasi terjadi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Sedangkan untuk replikasi pada alphavirus ini sama-sama terjadi di sitoplasma, namun membentuk tunasnya itu di membran internal. Dan yang terakhir yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh flavivirus maupun alphavirus. Untuk flavivirus, penyakit yang ditimbulkan itu Dengue, Zika virus, dan juga West Nile virus, dan juga ada penyakit lainnya. Sedangkan untuk alphavirus ini penyakit yang ditimbulkan yaitu chikungunya yang akan kita bahas. Nah, virus chikungunya ini termasuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan demam dengan postur tubuh penderita menekuk karena menahan rasa sakit pada persendian. Penularan virus chikungunya ini yaitu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk tersebut akan mendapatkan virus saat menggigit orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini, kemudian nyamuk tersebut menggigit orang lain, sehingga virus itu akan ditularkan. Sedangkan untuk penyebabnya yaitu disebabkan oleh alphavirus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Akibatnya yaitu menyebabkan hepatitis, neurologis, miokarditis, dan juga gangguan vaskular. Kemudian dapat dilihat ada genom dari chikungunya ini. Jadi chikungunya ini memiliki gen non-struktural yang mengkode protein agar protein tersebut mereplikasi atau menginfeksi sel inang. Untuk genotipnya ada 3 jenis genotip, yaitu West African, HSA, dan juga Asian. Selanjutnya yaitu distribusi nyamuk dari vektor chikungunya. Jadi ciki ini ditemukan pada nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, baik Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Sampel positif ini sebagian besar berasal dari jentik dan hal ini dapat membuktikan bahwa adanya transovarial. Nah,
untuk deteksi virus chikungunya ini menggunakan RT-PCR secara spesifik di sampel nyamuk ataupun klinis. RT-PCR ini dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu one step dan two step RT-PCR. Sedangkan untuk deteksi virus ini dengan menggunakan metode two step RT-PCR. Nah, yang kedua yaitu peran bioteknologi dalam bidang pertanian, yang terdapat pada aplikasi bioteknologi pada agrikultural bioteknologi atau bioteknologi pertanian. Nah, di sini ada beberapa subjek dan juga outcome yang dihasilkan oleh bioteknologi pertanian ini. Dan dapat diketahui bahwa bioteknologi pertanian ini merupakan cabang dari ilmu bioteknologi. Untuk subjek dari bioteknologi pertanian ini yaitu modifikasi makhluk hidup, untuk objeknya yaitu tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme. Dan yang ketiga, teknik yang digunakan itu seperti kultur jaringan, genetik engineering, dan molekular diagnostik. Nah, untuk outcome dari bioteknologi pertanian ini yaitu riset pertanian yang berupa padi transgenik maupun tomat transgenik. Sedangkan untuk bakteri dalam pertanian, seperti contohnya itu modifikasi rhizobium agar produksi fiksasi nitrogen itu berlangsung secara optimal. Kemudian ada prinsip modifikasi tanaman untuk menghasilkan varietas baru. Jadi ada 3 prinsip modifikasi tanaman, yaitu kultur in vitro, analisis genom, dan juga manipulasi genom. Pada kultur in vitro ini dapat dilakukan kultur sel, kultur jaringan, ataupun kultur organ. Jadi untuk menghasilkan varietas baru, yang pertama kali harus dilakukan yaitu kultur in vitro, karena ini ibaratnya benihnya seperti itu. Untuk pengertiannya sendiri, kultur in vitro ini merupakan metode mengisolasi bagian dari tanaman dan ditumbuhkan dalam kondisi aseptik untuk memperbanyak tanaman. Nah, setelah melakukan kultur in vitro, kita dapat melakukan analisis genom. Jadi analisis genom ini berfungsi untuk mengetahui bagian-bagian mana yang menguntungkan dan tidak menguntungkan analisis genom ini dengan menggunakan sequencing genom. Jadi dari analisis genom ini kita dapat mengetahui sifat-sifat mana yang dapat menguntungkan maupun sifat-sifat mana yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu manipulasi genom. Manipulasi genom ini berfungsi untuk mengganti bagian yang tidak menguntungkan dan mengekspresikan gen-gen yang menguntungkan. Dalam manipulasi genom ini menggunakan vektor untuk menginfeksi tanaman. Dengan adanya bioteknologi pertanian tersebut dan menghasilkan varietas baru dapat mengatasi beberapa masalah yang ada pada kehidupan manusia. Antara lain yaitu semakin sempitnya lahan pertanian yang dikarenakan adanya peningkatan populasi manusia. Jadi dengan adanya bioteknologi pertanian, maka hasil dari tanaman itu dapat berkualitas dalam kualitas maupun kuantitas dengan menggunakan bioteknologi pertanian ini, contohnya dengan kultur jaringan. Yang kedua yaitu produksi makanan yang tidak seimbang, dan yang terakhir yaitu peningkatan penyakit pada tanaman. Nah, untuk peningkatan penyakit pada tanaman ini dapat diatasi dengan adanya varietas baru, munculnya varietas baru yang lebih resisten dan juga optimum. Jadi varietas ini tidak akan mudah terserang oleh penyakit. Nah, yang terakhir yaitu peran bioteknologi dalam bidang lingkungan. Perlu diketahui bahwa bioteknologi lingkungan ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan melalui aplikasi bioteknologi. Bioteknologi dalam bidang
lingkungan ini digunakan sebagai proteksi lingkungan dan juga memperbaiki mutu lingkungan. Nah, ada beberapa peran dari bioteknologi di bidang lingkungan, antara lain yaitu dengan adanya bioteknologi lingkungan ini dapat memastikan tidak adanya spesies yang punah dengan adanya konservasi biodiversitas. Yang kedua yaitu menciptakan sumber energi alternatif, mengurangi polusi dengan adanya metode bioremediasi, dan yang terakhir yaitu berperan dalam proses pembentukan tanah. Yang terdampak oleh letusan gunung berapi dan deposit yang digunakan pada 3 site, yaitu CPR yang belum ada vegetasi, dan BRU sudah ada lumpur pionir dan juga sebenarnya pada bagian yang sudah digunakan. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada daerah tersebut didominasi oleh beta proteobacteria baik pada site PR, BRU dan juga FR. Namun pada site tersebut terdapat perbedaan yaitu pada jenis family-nya. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu adanya kolonisasi beta proteobacteria, ada suksesi mikroba dengan adanya pionir rumput, adanya kelimpahan acidobacteria yang rendah jika dibandingkan dengan tanah hutan. Nah, dari hal tersebut, dari kesimpulan tersebut, dari penelitian tersebut dapat dijadikan salah satu model penelitian dalam proses pembentukan tanah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.